Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana syada la ilaha illallah wa la syarikalah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih layak. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang memberikan syafaat dan perlindungan hingga yaumil akhir nanti. Beberapa hari yang lalu saya silaturahim ke salah satu RT menyampaikan berita yang menurut saya sangat luar biasa tragis maksudnya, karena yang tidak berkemampuan dan tidak berkecukupan. Dia seorang janda dengan 2 anak. Janda ditinggal kabur suaminya. Terus kemudian dia mempunyai bapak yang gila dan menjadi tanggung jawabnya tidak bisa beraktivitas banyak. Anaknya SMP sama anaknya SD yang menjadi beban kehidupannya. Ditinggal begitu saja sehingga entah apa, mungkin ini cerita yang cukup kurang gitu, kalau menurut saya kurang baik. Ibunya ini bekerja sebagai PRT begitu, terus kemudian dengan salary 250.000 per pekan, tapi karena kondisi COVID akhirnya sang majikan tidak bisa membiayai, akhirnya dirumahkan, kira-kira begitu. Ketika dirumahkan ya tidak ada banyak pilihan, sampai akhirnya hanya sekedar membayar listrik pun tidak bisa. Sekolah meminjam sepeda tetangganya untuk ngantar, bahkan disangoni oleh tetangganya. Kemudian makan pun mengharap tidak ya, mengandalkan kira-kira pemberian tetangga beberapa waktu yang tidak jelas ditentukan. Rumah kerobohan bambu oleh tetangga yang tidak mau tahu kan gitu, menyampaikan ini disik bambu nih daripada disik omai, gitu. Sehingga rumah bocor, rumahnya retak dan ya tinggal didorong aja ini jatuh. Kemudian di pintu depannya tidak bisa dibuka karena ya retak-retak itu, akhirnya kalau mau masuk rumah harus lewat samping. Rumahnya cuk di perkampungan padat sehingga tidak punya saluran air. Ketika ada air hujan masuk ya sudah, akhirnya di tempat itu yang kemudian cukup mengenaskan, kira-kira seperti itu. Di sisi lain teman-teman, akhirnya sang ibu bekerja, berangkat asar pulang pagi, kemudian entah di mana, entah di karaoke atau di tempat yang lain, yang membuat hati saya menjadi kok ada ya kehidupan sosial masyarakat yang seperti ini, dan itu di sekitaran dan di lingkungan kita. Masih ada lagi cerita yang disampaikan, salah satunya seorang bapak keluar dari kampung ini, terus kemudian kembali dengan membawa anak gitu ya. Membawa anak ini nggak jelas, nggak punya KTP hari ini sampai umur 17, ya tidak sekolah, ya tidak, karena memang identitasnya nggak jelas. Yang cerita pertama tadi ditambah lagi kekeliruan data dari bapaknya antara KTP dan KK berbeda, sehingga
bantuan apapun hari ini, yang sumbangan 600.000, yang 1 juta, itu tidak bisa dimasukkan kepada bapak yang gila itu. Jadi lengkap penderitaan kalau menurut saya dari tanggapan informasi yang saya dapat. Yang saya sesalkan mengapa ibu-ibu tadi tidak terus fight, ya mungkin karena tekanan yang terlalu tinggi atau mungkin tidak ada iman di dalam dadanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, banyak cerita yang saya yakin di sekitaran kita yang harusnya kita tahu. Tidak kita terkenal di dunia maya, tapi kita tidak terkenal di sekitar kita, atau mungkin kita tidak kenal dengan sekitar kita. Oleh karenanya itu teman-teman sekalian, pelajaran yang kita bisa dapat, senantiasa mari kita bersyukur dan terus bersyukur. Aktivitas kali ini kita hari ini berterima kasih pada Allah SWT telah memberikan kehidupan yang lebih baik daripada tetangga-tetangga kita yang mempunyai nasib yang lebih memprihatinkan daripada kita. Ya mungkin ketika kita sering berkunjung ke pondok dan kemudian kita berdiskusi kepada salah satu orang yang ada di pondok itu, mungkin karena kekurangan biaya atau mungkin karena ditinggal mati oleh orang tuanya, ayah atau ibunya, dan ditelantarkan begitu saja, itu cerita-cerita yang kemudian membuat kita bersyukur. Sehingga ketika kita ini senantiasa bersyukur pada Allah SWT, hati kita tergerak untuk senantiasa memberi, untuk senantiasa menjadi orang baik, untuk senantiasa memberikan apa arti kehidupan kita kalau tidak menolong orang lain. Yang sering kita dengar, khairun nas anfahum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Teman-teman sekalian, mari hiasi kehidupan kita dengan kebaikan, dengan kebermanfaatan kepada orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, dan senantiasa berbuat baik. Dan satu mungkin kesulitan kita untuk istiqomah. Oleh karena itu, ya mungkin kita semuanya mempunyai jargon atau mempunyai baju setidaknya, yaitu jangan bosan jadi orang baik. Sampai jumpa di surga Allah SWT. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap berbuat baik, tetap membantu orang agar kita dibantu oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.